syukron bila nihaya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Nyai Hajjah Masliha Tolan selaku pengasuh Pondok Pesantren Mihrabul Muhibbin. Yang kami hormati segenap keluarga besar Pondok Pesantren Mihrabul Muhibbin. Yang kami hormati segenap para tamu undangan dan tidak ketinggalan pula teman-temanku yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini kita dapat berwajah yang di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Biqaulina Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi reformis Islam yang tak lain dan tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di qauli lisan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng-sareng. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal hafiqaini ya muayyad ya majad ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat tadi kita dapat diakui umatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan kiswatun qasirah yang berjudul Dabiare o Perfect Muhammad. pada hari Senin tanggal 20 April tahun 571 Masehi, lahirlah seorang bayi yatim mungil yang ditinggal wafat oleh ayahnya saat dalam belayan ibunya. Ayahnya bernama Said Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Bayi tersebut bernama Muhammad yang telah menjadi pemimpin para anbiya. Kelahiran bayi Muhammad tidak seperti bayi pada umumnya. Bayi Muhammad lahir dalam keadaan tidak menangis. Bayi Muhammad lahir dalam keadaan sudah dihitan. Bayi Muhammad lahir dalam keadaan bersujud. Subhanallah. Dan
12 balkon Isra. Hancurnya gereja di sekitar Danau Sawah, dan sinar bulan purnama yang begitu mempesona. Kelahiran Nabi Muhammad dinamakan tahun gajah karena pada saat itu Ka'bah diserang dan ingin dihancurkan oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraham. Namun Allah memerintahkan burung ababil untuk melempari mereka dengan batu yang sangat panas yang diambil dari neraka. Maka matilah seluruh tentara dan pasukan tersebut. Seperti firman Allah surat Al-Fil ayat 3 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Dia berikan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu yang terbuat dari tanah liat yang dibakar, sehingga dijadikannya mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Seperti tradisi Arab pada umumnya, bayi Muhammad diasuh oleh seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, bayi Muhammad dikembalikan kepada ibundanya yang bernama Siti Aminah. Ketika Nabi genap berusia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak ibunya ke kota Madinah untuk pergi ke makam ayahnya. Namun di tengah-tengah perjalanan, tepatnya di kota Buah, antara kota Mekah dan Madinah, ibundanya menderita sakit yang sangat keras dan mengembuskan nafas terakhir, meninggalkan Muhammad yatim selama-lamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lengkap sudah. 6 tahun usia beliau, yatim piatu telah menjadi takdirnya. Lalu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun ketika Nabi genap berusia 8 tahun, lagi-lagi Nabi Muhammad ditinggalkan oleh tercintanya. Abdul Muthalib meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Rasulullah diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib dengan penuh kasih sayang. Dan Abu Thaliblah yang menjadi garda terdepan dalam membela Nabi Muhammad. Bersama pamannya, Rasulullah tumbuh menjadi pemuda yang mandiri, Cerdas, Jujur, amanah, dan pemberani. Sifat Rasulullah inilah yang membuat Siti Khadijah jatuh hati kepadanya. Khadijah yang pada saat itu berusia 40 tahun melamar Rasulullah yang baru saja berusia 25 tahun. Sungguh pautan umur yang jauh sekali. Namun itu tidak menjadi penghalang bagi Nabi Muhammad dan Siti Khadijah untuk saling bercinta dan menikah. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul, akhir para anbiya. Rasulullah mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam.
Allamal insana ma lam ya'lam. Perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam tidaklah mudah. Banyak sekali halangan dan rintangan yang harus dilewatinya. Rasulullah dihina dan dibenci. Rasulullah dicaci dan dimaki. Rasulullah diludahi. Rasulullah dilempar batu. Bahkan Rasulullah sampai dilempar kotoran. Beliau adalah pemimpin yang sempurna dalam menjalankan risalah kenabiannya. Ayyatuhal hadirat rahimakumullah. Ada sebuah kisah di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah. Ada seorang buta Yahudi yang sangat membenci Rasulullah. Hari demi hari ia selalu saja mengucapkan kata-kata untuk menghina Rasulullah. Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kamu mendekatnya, kamu pasti dipengaruhnya. Namun Rasulullah selalu saja membawakan makanan untuk buta itu dan menyuapinya. Saat menyuapi, lagi-lagi buta itu selalu saja mengulang-ulang ucapannya dan berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi orang yang memberikan makan kepada buta tersebut. Suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq berkunjung ke rumah putrinya yang bernama Aisyah dan bertanya, "Wahai ayahku, kaulah ahli sunnah. Tidak ada satu sunnah pun yang belum kau kerjakan, namun satu." Apakah itu? Setiap hari Rasulullah selalu saja membawakan makanan untuk buta tersebut di pasar. Keesokan harinya, Abu Bakar As-Siddiq pergi menemui pengemis buta tersebut. Namun pengemis buta itu marah sambil berteriak, Siapa kamu? Aku adalah orang yang biasa menyuapimu. Bukan, kamu bukan orang yang biasa menyuapiku. Orang yang biasa menyuapiku, ia selalu melembutkan makanannya sebelum ia memasukkan ke dalam mulutku. Mendengar hal itu, Abu Bakar tak kuasa menahan air matanya. Aku memang bukan orang yang biasa menyuapimu, namun aku adalah sahabatnya. Orang yang biasa menyuapimu, beliau telah wafat. Beliaulah Rasulullah Muhammad SAW, orang yang biasa kamu hina. Pengemis buta itu menangis sedih. Selama ini aku selalu menghinanya, selalu menfitnahnya. Namun ia tak pernah marah padaku. Bahkan ia selalu memberi makan diriku. Kemudian pengemis buta itu menyatakan masuk Islam di hadapan Abu Bakar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu mulia sifat Rasulullah, kasih sayangnya tak
pernah luntur untuk siapapun. Meski balasan yang beliau terima tidak sepadan dengan apa yang beliau kerjakan. Ayatuhal hadirat rahimakumullah. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Ajal Nabi Muhammad sudah di depan mata. Suatu hari Allah memerintahkan malaikat maut untuk menyabut ruh Nabi Muhammad. Malaikat maut datang kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menanyakan keberadaan Jibril. Jibril pun datang menemui Rasulullah. Wahai Jibril, kamu pasti tahu tentang ajalku. Namun, apa hakku di sisi Allah? Pintu langit terbuka lebar, para malaikat menanti kedatanganmu. Lalu, apa lagi? Tuhanlah yang pertama-tama diizinkan sebagai pemberi syafaat kelak di akhirat nanti. Mendengar hal itu, Rasulullah masih saja merasa tidak tenang. Rasulullah merasa cemas. Bagaimana nasib umatku? Jangan khawatir, Allah pernah berfirman, "Kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya." Perlahan Rasulullah tersenyum. Detik-detik wafat Rasulullah sudah di depan mata. Para malaikat menjalankan tugasnya. Ruh Rasulullah ditarik, nampak seluruh tubuh bersimbah peluh. Urat lehernya menegak. Wahai Jibril, sakit sekali sakaratul maut ini. Jibril memalingkan pandangannya. Jika kau melihat wajahku sampai kau palingkan wajahmu, Jibril. Siapakah yang tega melihat kekasih Allah kesakitan karena direnggut ajal? Kemudian Rasulullah mengadu karena sakit yang tak tertahankan lagi. Ya Rob, sakit sekali sakaratul maut ini. Berikan saja siksa umatku padaku, jangan pada umatku. Bibir beliau bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Sahabat Ali pun mendekatkan telinganya. Berihalalah salat dan berihalalah orang-orang yang telah di sekitarmu. Di waktu tangis mulai terdengar ketakutan. Para sahabat saling berpelukan. Dalam kondisi tersebut, dalam diri Rasulullah berucap, hingga tiba detik akhir kehidupan di dunia dengan penuh menahan rasa sakit itu. Ketika tubuh mulai terbujur kaku, tidak bergetar dan membiru, Engkau mengingat kami, Engkau menyebutkan kami. Nafas terakhirmu adalah sumber kedubaan kami. Di antara ribu bintang, kaulah sang maha bintang. Di antara indahnya purnama, kaulah yang paling benar
kisah qasirah Nabi Muhammad. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan mana?